Main gitar dulu pernah masuk Unknown Guitar Player di majalah Guitar Player dan Unsung Hero. Sama Hide itu keren loh. Itu sempat iya. sempat belajar atau Sempat belajar gue private one on one lesson sama dia. Dan ini emang lebih ke composing sama main sih gue lebih. Ada perbedaan nggak sih mas? Antara bule sama Asia. Gue pemain gitar nggak perlu show off, main musik aja Chris. Terus emang kalau misalnya emang mau dia datang ke toko musik, dia nyoba tuh gitar tuh benar. Setahu gue sih kalau yang gue pribadi ya mungkin gue salah. Kayak gue misalnya gue nyobain gitar, nih gue pasti nyobain bunyinya dulu, terus well intonate. Oke, Mas, kalau masalah sound, Mas tipikal yang harus banyak pedalboard atau lebih mengutamakan yang penting preamp-nya enak? Kalau gue jujur aja Chris, gue yang pertama kali gue ngelihat misalnya gue main efek, gue pasti lihat speakernya, karena kan sekarang kan untuk ampli kan jarang, lebih speaker flat atau apa tipenya apa. Nah itu otomatis gue butuh preamp yang benar. Terus yang kedua kalau sekarang pedalboard tuh functionnya buat apa? Kalau kita memang kalau main eksperimental musik, memang kita butuh banyak sound kan. Terus di situ juga peran pedalboard sangat mendukung kita. Tapi kalau kita cuma misalnya at least lo main top 40, rock, pop yang notabene soundnya paling apa? Kalau untuk main gitar distortion atau overdrive, delay, reverb. Chorus Jarang banget. Oh ya? Apalagi di musik sekarang kan jarang Chris penggunaan chorus, lebih ke preamp kan. Ya kan kalau chorus biar soundnya kayak tadi. Biasanya kan buat emulasi ke situ. Emulasi ya, tapi udah jarang banget, kecuali kita misalnya kayak 80s musik atau 90s tuh masih peranan chorus tuh dominan banget. Kalau untuk top 40 sekarang lebih gitarnya gue bilang cenderung soundnya direct to amp. Jadi kayak preampnya Fender kan cleannya juga udah bagus, kayak Bassman atau Twin Reverb tuh kan udah sangat cukup lah. Ya gitu. Twin Reverb memang agak high gain sih sebenarnya. Tapi kan kalau lu gunainnya untuk clean kan enak dibanding Plexi Marshall. Ya kan secara preamp gitu. Jadi ya kebutuhan lagi Chris. Sebenarnya menurut gua kalau pedalboardnya banyak juga ada kecenderungan signalnya kan routingnya banyak. Dan lu mesti bypass atau lu bisa punya pedal switcher. Dan semakin banyak efek semakin terhambat ini ya kan? Betul, kompresinya makin tinggi. Kompresi soundnya. Tapi kalau dengan kayak gue gear biasa, gue cuman pakai multi efek satu, butut tuh Digitech gue. Terus kalau misalnya emang ini gue pakai, misalnya emang gue mau pakai mobil-mobilan, gue pakai Maxxon Overdrive atau gue pakai Mesa Boogie Throttle Box, udah itu buat boost distortion, karena menurut gue distortion nggak bakal bisa tergantikan dengan digital pedal. Efek pertama mas apa sih? Gue pertama efek itu ada Boss zaman gue. Oh ya? Boss apa? Boss zaman itu DS1. Terus gue ngumpulin sampai gue akhirnya dapat ya macam-macam, ada Mesa Boogie, terus ada gue punya yang butik tuh Maxxon, ada juga yang apa yang merah cuman jarang tuh, lupa gue namanya. Ada Fox, gue masih nyimpen Fox Fast. Asik tuh MK2 real tahun 68 masih gue simpen. Tuh asik banget tuh soalnya. Asik, Hendrix banget. Dan itu gue sempat pakai waktu acara net pas main Roma Irama, soundnya persis wah oma pisan. Sampai main suling oma pisan gitu. Itu Roma Irama salah satu musisi yang stabil dan soundnya nggak boleh modern gitu aja. Dan ini loh, gue genius. Iya ya, betul. Benar. Kita harus akuin dia bikin tren baru di musik. Terus sendiri dan sound, wah gitar nih, wah dangdut semua kiblatnya pasti dia. Karena Roma Irama Metal Zone laku loh zamannya. Tuh, bener kan? Bener. Metal Zone, hyper metal. Nah, udah dua itu.
Terus ada Metalizer dulu. Jadi dulu studio semuanya kalau efek pasti Metal Zone semua. Edan. Bisa jejet, bisa dangdut juga. Tapi gue jujur efek paling susah gue setting Metal Zone, Mas. Ya benar emang Chris. Gue nggak dapet gue. Ada 2 tuh, low, high, mid gain, terus di levelnya kan juga ada kan pre gainnya. Itu mesti hati-hati banget, kalau nggak karuan, gulung. Mas, lu lebih suka sound todong atau enggak sih sebenarnya? Sangat gue seneng sound todong. Even itu kotor ya, tapi menurut gue ngasih ambience room yang notabene walaupun lo pakai software canggih, kalau gue lebih suka real sound tuh. Bener-bener dapat banget ambience roomnya, ambience speaker ke ruangan itu atau ke gitar lo, bener-bener yang apalagi main overdrive kan ngandel bener-bener headroom, Chris. Coba kalau itu direct, wah cupu nggak karuan. Tapi kan sekarang udah pada ini, Mas. Pada simulasi kan. Iya, udah pakai simulation. Ya pakai software kan. Iya, software. Kalau recording sih oke, cuma kalau emang kebutuhannya live pasti. Wah, ini berarti gue harus ngomong sama Mas Bujana nih. Karena Bujana sampai sekarang kalau bawa laptop fungsinya tuh, Mas. Iya, Buat M simulator. M simulator ya. Karena kalau ini kan dia juga sampling rate-nya kan dia pakai fractal. Oh iya. Iya, jadi pastilah. Dengan gue Digitech, rakyat jelata. Digitech RP lagi, aduh. Bukan Xcengo ya? Bukan. Ngalamin nggak, Mas, Xcengo? Sempet, Xcengo Core kan, Core X1500 gue sempet. Multi itu gue sempet punya Boss ME juga sempet. Waduh, itu lama. ME berapa, Mas? 30? 30, Chris. ME 30. Cuman kan itu kan belum ada preamp kan? Belum, masih bener-bener ya pedal board aja sebenarnya. Dan zaman dulu orang kayaknya belum tahu send return dan ini ya, belum routing. banget, belum routing. Tahu cuma cokbun. Colok input, padahal notabene salah. Kalau lo pakai misalnya digital effect, pakai return udah. Karena ngambil bener-bener delaynya, simulasinya enak. Terus itu kan ada di belakang, kalau ampli kan ada dB-nya. Nah lo bisa boost dari situ. Tinggal lo turunin presetnya. Nah itu tuh yang kadang-kadang orang juga salah ya, Mas ya. Salah di preset. Salah di preset. Efeknya yang ditinggiin, gainnya wah nggak karuan. Buntutnya kan jadi cupu. Tajem gitu biasanya. Kalau gue ya begitu sih, Chris. Even ketemu jazz chorus yang orang bilang amplinya nggak enak banget, gue nggak pernah, kecuali emang gue main clean. Nah gue baru colok input depannya. Tapi kalau emang gue pakai multi, ya kayak gue sampai sekarang masih pakai multi juga ya buat modulasi sebenarnya. Masuk ke return itu aja. Oke, Mas. Kita udah ngomong efek, sekarang ngomong gitar nih. Lebih suka sebenarnya, lebih enak mana sih? Gitar pakai tuning di pala atau headless? Kalau untuk ini ya headless itu menurut gua sih desain gitar yang sangat fleksibel. Untuk playability juga sangat ergonomis karena dari skala range snare gitu kan juga lebih pendek, Chris. Nanti deh gua ambilin deh, jadi kita bisa lihat perbedaannya. Boleh. Nah jadi ntar kita break terus gua ambil, jadi bisa lebih. Karena kalau untuk main playability-nya memang untuk misalnya lo nggak butuh untuk bending terlampau over, lebih enak pakai headless. Oh ya? Iya. Tapi headless kan susah, Mas. Tuningnya di belakang. Iya, tapi lebih kan karena jarang di bending, jadi lebih stabil. Oke. Kalau ini kan dia untungnya karena apa? Dia cepat. Kalau ini kan susah, Chris. Sama kayak Flytrus kan. Flytrus juga hampir rata-rata, kenapa yang pakai penggunaannya Strider kan jarang bending berlebihan. Waduh, ini berarti kalau ngomongin gitar banyak banget ya, Mas. Banyak faktor X-nya ya? Faktor X-nya, karena sebenarnya dari instrumennya paling unstable tuning kan gitar dibanding keyboard. Sama bass aja masih stabilan bass. Ya betul. Iya kan, gitar tuh sangat shaky kalau nggak ini. Dan aspeknya banyak banget, tuning, bridge, jumlah fretnya juga ngaruh. Fretnya juga ngaruh. Gitu. Tadi intronya gimana, Mas? Coba. Nah, tahu nggak tuh apa? Itu TV ikan terbang.
Oke, Nah, oke. ini udah ganti gitar nih sekarang nih. Ini gitarnya headless ya, Mas? Headless. Bedanya sama yang nggak headless apa, Mas? Bedanya dari segi bentuk ya Chris ya, terus scale length juga. Dia lebih kecil dan lebih, kalau untuk orang Asia sih lebih mudah sih main ini untuk grab. Misalnya chord stretching itu lebih mudah kita ambil. Tuh, Gitar kayak gini jarang ya, Mas? jarang banget. Paling nggak custom. Custom Kalau nggak custom belinya beli di dan luar. Di luar mahal sekali. Lebih baik custom. Lebih baik custom. Jadi secara playability ini berarti fretnya lebih kecil dibandingkan tadi ya, Mas? Iya, ini fretnya skalanya sih sebenarnya skalanya lebih kecil aja dibanding skala biasa gitu. Ini kalau boleh tahu fungsinya apa sih, Mas? Ini kenapa tombolnya ada banyak nih? Ini dia bisa coil split. Nah, Itu yang buat di depan. buat depan. Kalau naik ke atas. Ah, ah. Kalau ke bawahin? Oh, itu yang tengah. Yang ini juga masih satu. Oh, Jadi dia single. Nah, kalau kita misalnya mau mix, ini sama yang ini. oke. Ah, ah. Berarti ini lebih versatile buat ah, segala macam buat genre. skala. Ya betul. Gue desainnya gitu, jadi bener-bener bisa. Ini kan gini. Tuh single coil banget. Jadi bener tadi yang Mas bilang di depan ya. Betul. Maksudnya ya again gitar itu tools ya tergantung lu Lo mau pakainya kayak kebutuhannya gimana. buat apa. Betul. gitu. Mas, tadi kita nih ngomong off air nih. Iya. Cerita tentang dunia perkomunitasan. Oke, perkomunitasan. Suka dukanya apa, Mas? Soalnya Banyak banget. yang saya tahu di sini kan, maaf nih ya buat di luar sana teman-temanku semusisi Indonesia. Mungkin gue salah, tapi ini yang gue dapet kalau komunitas itu yang penting skill nomor 1, jago nomor 1. Apa begitu, Mas? Ya kalau dalam dunia nyata. Dunia nyata. Dunia nyatanya di komunitas kita sering lihat begitu, memang benar yang apa yang Chris bilang benar banget. Tapi juga itu saya ngelihatnya karena dari bukan ini ya, bukan sok menggurui, tapi mungkin saya ngelihatnya pemahamannya di musik. Karena cenderung banyak orang tuh bukan ingin bermain musik secara tulus. Dan arti kata tiap orang pasti punya style kok. Kalau saya bilang sama aja kayak kita suka makanan, Chris. Jadi nggak ada yang bisa bilang ini makanan yang paling baik, ini makanan yang nggak baik. Makanan pokoknya tidak ada yang enak, semua itu masalah enak atau enak banget. Nah, Iya kan? itu kayak gitu. Selera berarti. Selera, betul. Nah, itu nggak usah diperdebatin. Nah, kejadian begitu karena apa? Kurangnya informasi dari segi pendidikan musik, dari segi lingkungan, dan banyak yang kalau ini no offense ya, bukan gimana-gimana, banyak yang komunitas sebenarnya yang datang tuh lebih sifatnya yang banyak tuh sebenarnya pamer gear. Oh, si ini pakai alat apa? Oh, Si pakai itu? alat apa? Oke. Bukan dia berbagi tentang knowledge-nya, ini gear ini. Ya, bukan Bukan berbagi ilmunya, pengalamannya, sharingnya. Karena ya, sebenarnya kalau kita lihat di sana di luar kayak ada misalnya komunitas gitar atau apa komunitas musik, itu justru yang lebih maju tuh karena unsur berbaginya. Dan ini sebenarnya pukulan kalau buat kita sebagai pelaku musik, karena yang bisa jalan itu justru komunitas dangdut. Kenapa saya bilang? Contohnya dangdut keliling. Oh, kayak ortung dong ya? Bukan yang Pakai gerobak ya? gerobak, yang pakai band ya. Itu mereka benar-benar tulus main. Terus mereka misalnya, oh kemampuannya gitu ya jujur. Terus mampu beli alatnya itu juga jujur. Tanpa ada mesti ngelebihin. Terus berbaginya juga jujur, bagi rata. Semua happy. Terus yang kenapa dangdut tuh saya bilang lebih maju komunitasnya. Kita lihat aja industri sekarang. Coba. Iya sih. Karena apa? Komunitasnya solid, bukan ngedepanin gengsi. Kita harusnya sadar diri, berkaca dari sini dan belajar banyak dari komunitas dangdut. Supaya apa? Supaya kita belajar bisa menghargai teman. Karena ya balik lagi kayak tadi makanan saya bilang selera.
nggak ada yang satu lebih bagus itu. Dan kalau kita lihat kan hampir rata-rata, wah kita main di komunitas ngejam yuk, lagunya susah-susah, pasti begitu, pengen ada begitu. Ya susah, misal kita bisa diam. Nah, Kayaknya ada yang kan begitu. Seneng ada yang pakai tuti. Nah, tuti. Butuh duit. Nah. Pantas wanita itu suka pakai tuti ya Mas. Pak tuti butuh duit. Nah, itu intinya. Kode keras tuh. Kode keras. Buat yang inisialnya itu ya tolonglah. Yang dia kan sekarang kan dia berapa tahun yang lalu kan dia gencar itu Mas. Ngenalin tuti. Oh iya. Yang penyanyi itu. Iya penyanyi itu. butuh duit. itu ya nggak tahu sih menurut Mas. Jadi gimana itu? Iya balik lagi sih masalah perspektif sih Chris. Sebenarnya kalau komunitas yang baik dalam artian kata, saya ngelihatnya harus sifatnya membangun, sharing. Intinya komunitas, komune, lingkungan kan. Nah itu ngebentuk sebuah lingkungan yang sehat. Bukan dengan adanya komunitas terus lantas ya kecenderungannya kan head on. Wah gue beli alat ini, bukan berbagi. Dia misal kalaupun dia punya, dia harusnya sharing product knowledge-nya apa. Mungkin jauh lebih maju. Kayak misalnya saya lihat yang di luar musik, komunitas yang maju tuh komunitas pelukis. Maju loh. Mereka bisa ngadain pameran di mana aja. Ada salahnya di mana sih Mas kalau menurut Mas dah? Salahnya pemahaman kebersamaannya. Itu aja. Karena ya balik lagi tadi kan saya bilang di awalnya kenapa selera, nggak usah dipertentangin. Orang main gini, kita kan kadang-kadang main musik orang main gini, ngapain dia stylenya begitu. Tapi kan buktinya yang tadi yang tuti tadi itu kan tuh, ya mungkin tuh gimmicknya. Tapi kan orang akhirnya menstigmakan bahwa harusnya musik jazz itu harus kayak gitu loh. Padahal nggak juga. Nggak juga kan. Ada musik jazz yang benar-benar nggak pakai tuti. Contohnya John Coltrane aja musiknya, emang ada tutinya? Kan kalau tidak tuti kagak keren Mas. Nggak jago katanya, nggak jago. Kumaha tuh. Padahal nggak gitu ya musik. Tiap musik tuh punya keistimewaan sendiri-sendiri dan paling benar jujur. Harus jujur dulu sama diri kita sendiri, kapasitas kita gimana, dan kita di musik tuh untuk belajar mengenal diri kita sebenarnya. Jangan takut dikucilin mungkin ya. Takut dikucilin dan berani beda tuh nggak apa-apa. Karena tiap orang berbeda kok. Kalau nggak platformnya sama semua dong. Nah satu lagi nih Mas. Kalau tadi kita ngomongin komunitas, ini ada satu stigma lagi nih Mas. Ya mohon maaf nih ya teman-teman musisi Indonesia. Iya. Oke. Iya katanya kalau di sini kalau kita tidak berkarya itu namanya kita bukan musisi. Kalau tidak berkarya kita berarti kita bukan apa-apa. Kita nggak jago. Pandangan Mas bagaimana tuh menanggapi? Menurut saya nyikapinya berkarya dalam hal apa? Karena kan orang berkarya bisa dalam bentuk apa aja, Chris. Apalagi dalam era digital ini. Termasuk yang Chris buat sekarang itu berkarya. Kalau saya bilang menginformasikan sesuatu. Karya itu apa sih? Sebuah bentuk untuk menginformasikan pada orang lain. Mau bentuknya lukisan, mau bentuknya lagu, komposisi. Jadi medianya sangat luas. Masakan itu juga karya. Jangan salah. Bener. Coba. Ada misalnya orang bikin variasi semur jengkol nggak bau. Misalnya kayak gitu. Ada sih. Ada kan? Nah, itu kan karya. Bener nggak? Jadi bener-bener luas banget kalau menurut saya. Jadi kalau saya bilang kalau nggak berkarya, memang kan karyanya bisa bentuk apa aja. Contohnya gini, saya ambil contoh musisi luar ya. Banyak yang nggak tahu, misalnya kayak Jodio Rio itu dosen, pemain gitar juga. Tapi dia hobi di luar main gitarnya apa? Gambar bagus banget. Lukisannya kayak Van Gogh. Oh iya? Iya. Nanti coba kita browsing. Nah, browsing deh Jodio Rio. Dia hobinya gambar. Terus ada Mas Okazaki juga. Itu juga pemain
yang lagi naik di luar sana tuh gambar sketsa bagus banget. Dia temenan di Instagram saya kalau ini. Terus ada banyak banget sih Chris. Jadi di luar musik tuh justru dengan kita melihat seni itu secara universe luas, jadi nggak ada batasan waktu dan ruang. Karena bentuk karya bisa dalam hal apa aja. Nggak mesti yang misalnya, oh musisi kalau emang dia misalnya belum dikasih ilham untuk membuat lagu kan nggak bisa dipaksa. Benar nggak? Iya sih. Kan itu dari yang atas, Gusti Allah. Ya jadi begitu teman-teman. Seperti itu, jadi nggak berkarya tuh nggak akan pernah stop selama kita berpikir terus inovasi dan bisa bentuk apa aja. Itu menurut saya. Jadi jangan patah semangat ya Mas. Jangan patah semangat dan harus benar-benar encourage diri kita, benar-benar ya. Oh, jadi challenge sebenarnya. Apalagi di era pandemik gini. Jujur aja ya kayak Chris tadi ngelihat saya ngecat, terus ngelihat saya buat gitar. Itu challenge buat saya, hal yang baru untuk karena hal apa yang belum pernah saya lakukan dalam hidup saya. Itu. Ini ya tadi sempat ngecat buat itu sayang anak bisa. Sayang anak, sepeda buat ponakan. Sama lagi bikin gitar juga Mas. Iya, lagi bikin gitar. Oke Mas, ini kayaknya kita sudah harus mengakhiri nih. Kayaknya udah lama banget nih. Lama banget, dahsyat tuh. Tapi seru banget, gue seneng sih. Ya gue juga saya thank you. Ini seneng. sangat terhormat loh gue bisa main kesini. Ngobrol sama Chris. Next kita bisa bikin suatu yang intinya sih sebenarnya menginformasikan suatu hal yang baik. Chris. Amin. Kita dalam hal berbuat tuh itu aja. Ada pesan-pesan Mas buat gitaris yang buat pemula, gitaris pemula atau yang baru mau belajar? Baru mau belajar jangan pernah berhenti belajar karena medianya udah banyak banget, nggak kayak zaman saya dulu kan masih beli video VHS, kadang kejebak di video lain gitu. Terus source-nya tuh udah banyak dari YouTube, Instagram, free PDF-nya juga ada. Jangan males. Sebenarnya sekarang tuh dengan era digital nih banyak banget yang kita bisa dapat. Hampir semua free knowledge. Tinggal kitanya memanfaatkan. Terus jangan pernah lupa gali potensi diri sendiri. Jauh lebih bangga jadi diri sendiri dibanding jadi orang lain. Dalam artian kata, oke, kita punya influence, kita coba gali influence. Dari influence kita, misalnya kayak saya senang Satriani, senang Eric Johnson, senang Pat Metheny, Scofield, ya akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, belajar terus, akhirnya kamu nemuin ciri kamu sendiri. Jangan pernah nyerah. Itu aja. Wih, mantap tuh. Ya pokoknya di luar sana buat gitaris, balik lagi ya, gitar itu bukan masalah perkara murah atau mahal. Betul, Mas. bukan perkara murah sama mahal, perkara kebutuhan. Efek juga gitu sama. Jadi jangan pernah kemaruh gas. Yang kena racun. Dia kena racun gas. Oke, nextnya Mas ada proyek-proyek apa nih Mas? Bareng sama Mana masih sama Om Mates, trio gua lagi rilis album ketiga. Nanti kalau udah jadi bulan apa nih? Belum tahu. Lagi desain covernya si Chris. Nanti kalau udah launching kita pasti aku kasih Chris buat di review. Boleh. Oke, gitu aja. Gue Chris mohon pamit. Thank you Mas Nanda buat waktunya. Thank you Chris buat waktunya. Ini sangat terima kasih banget gue dan terhormat banget udah bisa ada Mas Nanda di sini. Gue juga seneng banget Chris datang. Vlognya keren, follow terus. Amin. Banyak hal informatif. Ya pokoknya kalau lu pengen tahu kegiatan gue ada di Instagram gue DX4Chris. Kalau lu mau nanya seputar gitar sama dunia pergitaran atau lu pengen belajar ada di Ahmad Ananda Instagramnya. Tolong di follow. Jangan tawar yang aneh-aneh, apalagi tawar asuransi dan kartu kredit. Tawaran kerjaan boleh. Amin, kita terima. Ya betul. Betul. Gue juga mau. Iya. Gitu. Oke Mas Nanda, thank you buat waktunya. Thank you banget Chris. Gue Chris, Mas Nanda, mohon pamit. Kita ketemu di vlog berikutnya. Bye. Bye.